Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Nazia Sudirja. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Anggota Komisi 4 DPR RI Darori Wonodipuro menyebut Maluku Utara memiliki kekayaan alam dan destinasi wisata yang dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi jika hasilnya dinikmati masyarakat setempat. Untuk mendongkrak perekonomian daerah Maluku Utara, Komisi 4 DPR RI mendorong revisi aturan kehutanan dan konservasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Di mana ketentuan pembagian hasil wisata alam sebesar 50% untuk pemerintah pusat, 20% untuk provinsi, dan 30% untuk kabupaten kota. Anggota Komisi 4 DPR RI Darori Wonodipuro menyebut, Maluku Utara memiliki kekayaan alam dan destinasi wisata yang dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi jika hasilnya dinikmati masyarakat setempat. Kita tadi menyampaikan selama ini adanya usulan atau protes dari gubernur dan bupati tentang pemuatan kawasan konservasi untuk wisata yang selama ini digunakan melalui PNBP ke pusat. Maka dalam PP yang baru ini nanti diharapkan sesuai dengan payung hukumnya bahwa dana PNBP kawasan untuk wisata alam langsung bisa digunakan 50% untuk pembangunan kehutanan melalui Kementerian Kehutanan, terus 20% untuk gubernur dan 3% untuk bupati yang ada wilayahnya wisata alam. Dan itu harus digunakan untuk meningkatkan pelestarian alam dan konservasi yang ada di daerahnya. Komisi 4 DPR RI terus berkomitmen mengawal setiap tahap legislasi dan penganggaran agar kebijakan bagi hasil dan dana rehabilitasi benar-benar dirasakan di tingkat akar rumput. Dari Ternate, Maluku Utara, Ahmad Nur Syamsyu, TVR Parlemen melaporkan. Melalui forum kerjasama DPR RI dengan International Conservation Caucus Foundation, Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera dorong kebijakan konservasi laut melalui alokasi anggaran yang memadai, koordinasi antar kementerian, serta partisipasi aktif masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera mendorong penguatan kebijakan konservasi laut melalui alokasi anggaran yang memadai, koordinasi antar kementerian, serta partisipasi aktif masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Melalui forum kerjasama DPR RI dengan International Conservation Caucus Foundation atau ICCF, Mardani menyebut lebih dari 80% masyarakat Indonesia menaruh perhatian besar pada isu konservasi laut. Namun dukungan kebijakan dan anggaran dinilai masih tertinggal dibanding harapan publik. Hampir 80% lebih masyarakat sangat aware, sangat perhatian dan menuntut kejelasan terhadap kebijakan dalam konservasi laut. Bagus sekali. Tapi memang ditemukan dalam survei atau data bahwa belum banyak kebijakan, baik itu partai maupun pemerintah, yang khusus mengangkat isu tentang lingkungan yang spesifik ya. Dan karena itu tadi ada kesepakatan kita mau sama-sama sosialisasi dan kampanye kepada partai politik, kepada pemerintah agar isu lingkungan ini menjadi lebih diperhatikan dan lebih dijadikan landasan dalam pengambilan kebijakan, termasuk diantaranya urusan penganggaran. Mardani berharap melalui komitmen bersama pemerintah serta kerjasama dengan ICCF dapat menghasilkan rekomendasi konkret serta memperkuat kolaborasi antara ilmu pengetahuan, aspirasi masyarakat, dan komitmen politik dalam menjaga lingkungan. Dari Tangerang, Banten, Tiara Mustika, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 11 DPR RI Anis Biarwati berharap stimulus ekonomi yang dikeluarkan pemerintah sebesar 16,23 triliun rupiah mampu mendorong daya beli masyarakat serta memperluas lapangan kerja. Pemerintah meluncurkan kebijakan paket stimulus ekonomi 2025 yang bernilai 16,23 triliun rupiah sebagai upaya strategis dalam menghadapi tantangan global.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi 11 DPR RI, Anies Biarwati berharap stimulus ekonomi yang dikeluarkan pemerintah mampu mendorong daya beli masyarakat. Anies menegaskan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi nasional sebagai upaya melindungi daya beli masyarakat, serta memperluas lapangan kerja. Ya, niat baik pemerintah tentu kita dukung ya. Niat baik pemerintah kan untuk menjaga daya beli masyarakat. Ya, untuk daya beli masyarakat itu tentu kita dukung. Pada saat masyarakat itu daya belinya turun, tentu bantuan-bantuan yang bersifat menaikkan daya beli itu harus kita dukung. Ya, yang bantuan bersifat bantuan sosial yang sifatnya segera itu untuk maksudnya menaikkan daya beli tentu kita dukung. Dan saya juga mendukung yang sifatnya itu berkelanjutan gitu ya. Jadi selain juga yang sifatnya itu segera, yang memang harus segera diberikan begitu maksudnya, bantuan sosial harus segera diberikan karena memang butuh begitu ya. Tapi juga yang berkelanjutan jangka panjang itu juga harus menaikkan pertumbuhan ekonomi, itu juga harus gitu, karena pertumbuhan ekonomi kita ini kan ditopang oleh domestik gitu. Domestik itu kaitannya dengan konsumsi rumah tangga. Anies berpendapat stimulus ekonomi yang dilakukan pemerintah merupakan solusi jangka pendek untuk menjaga pertumbuhan ekonomi. Ia meyakini jika kebijakan stimulus diberikan untuk memperkuat daya beli masyarakat, maka ketahanan ekonomi nasional akan dapat terwujud. Hilman dan Koko, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah dan sektor swasta merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan bakar minyak. Sebagai energi vital yang menyangkut hajat hidup orang banyak, BBM membutuhkan tata kelola yang terintegrasi agar tidak menimbulkan gejolak ekonomi maupun sosial. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, DPR RI memandang peran pemerintah sangat penting dalam menetapkan regulasi dan kebijakan, sementara sektor swasta berkontribusi dalam efisiensi distribusi dan inovasi layanan. Melalui fungsi pengawasan, DPR RI berkomitmen memastikan agar sinergi ini benar-benar berjalan efektif, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU milik swasta di berbagai daerah mengalami kelangkaan BBM. Sejak akhir Agustus 2025, sejumlah SPBU swasta seperti Shell dan BPAKR mengalami keterbatasan stok BBM, khususnya bensin beroktan tinggi. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan publik, mengingat kehadiran SPBU swasta memberi alternatif bagi masyarakat untuk memilih bahan bakar berdasarkan harga, kualitas, dan ketersediaan. Beberapa faktor penyebab kelangkaan BBM mengemuka,
mulai dari aturan baru terkait mekanisme impor hingga perubahan pola konsumsi masyarakat dari BBM subsidi ke BBM non-subsidi. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas Joko Siswanto mengatakan, kuota impor BBM bagi swasta tahun ini telah ditambah 10%. Menyusul terjadinya kelangkaan pada SPBU swasta, ia meminta masyarakat untuk membeli BBM dari SPBU Pertamina terdekat. Kebijakan impor BBM satu pintu melalui Pertamina turut menjadi sorotan. Beberapa pihak menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM mengungkapkan alasan merancang mekanisme satu pintu impor BBM melalui Pertamina untuk menjaga stabilitas pasokan. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan, skema impor lewat PT Pertamina yang dilakukan SPBU swasta saat ini hanya berlaku hingga akhir tahun 2025. Pada tahun 2026, operator SPBU swasta akan kembali diberikan izin impor secara mandiri. Merespon kebijakan tersebut, Komisi 12 DPR RI mendesak Kementerian ESDM mengkaji serta mengevaluasi secara mendalam kebijakan tersebut, sehingga tidak menimbulkan kelangkaan BBM di masyarakat. Anggota Komisi 12 DPR RI, Ramson Siagian mendorong adanya langkah antisipasi dan mitigasi resiko dalam mengeluarkan kebijakan impor BBM satu pintu melalui Pertamina. Ia menekankan, jangan sampai perubahan kebijakan justru merugikan masyarakat dan perekonomian nasional. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan skema kerjasama bisnis to bisnis antara Pertamina dan SPBU swasta agar berjalan efisien, adil, dan terhindar dari rumitnya birokrasi. Mengingat SPBU swasta turut berperan dalam menopang kebutuhan energi masyarakat. Jadi kalau misalnya suatu saat mau men-switch kebijakan, mau merubah kebijakan, itu harus disiapkan mitigasinya, harus disiapkan langkah-langkah strategis dan operasional yang tidak mempersulit masyarakat konsumen yang menggunakan BBM dari SPBU swasta tersebut. Jadi kalau sekarang Menteri SDM sudah memutuskan bahwa kebijakannya import BBM dari satu pintu dari Pertamina boleh-boleh saja, tetapi harus dimediasi agar komunikasi antara operator-operator swasta dengan Pertamina itu lancar. Kedua, birokrasi di Pertamina juga harus disederhanakan. Jangan sampai sebagai operator seperti mengurus-urus izin lagi, tidak. Jadi antara ya gerak cepat aja. Kementerian ESDM perlu mengantisipasi terjadinya kelangkaan BBM di berbagai SPBU. Hal tersebut untuk memastikan stabilitas distribusi energi serta menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. PT Pertamina juga harus melakukan koordinasi dan komunikasi yang utuh dengan seluruh pihak, khususnya SPBU swasta, dalam rangka memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat. Artinya jangan sampai kebijakan yang harus satu pintu, jangan sampai membuat kelangkaan bagi masyarakat konsumen, pangsa pasarnya operator-operator swasta. Jadi harus tetap tersedia gitu, tersedia BBM di SPBU milik swasta itu. Komisi 12 DPR RI menegaskan pentingnya pengawasan dan koordinasi lintas sektor untuk menjamin akses masyarakat terhadap energi, khususnya BBM. Untuk itu, sinergi antara pemerintah, Pertamina, dan SPBU swasta mutlak perlu dijaga. DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal guna memastikan pasokan BBM aman dan pilihan masyarakat tetap terjaga. Pemirsa, kucuran dana sebesar 200 triliun rupiah yang dialirkan Kementerian Keuangan kepada Bank Himbara mendapat berbagai tanggapan dari kalangan ekonom. Sejumlah pengamat menilai langkah ini perlu diiringi dengan strategi penyaluran kredit yang tepat sasaran agar dapat mendorong pemulihan ekonomi yang saat ini masih lesu. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu
yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna, gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Anda kembali menyaksikan TVR 17. Pemirsa, meski dinilai dapat memulihkan ekonomi Indonesia yang sedang lesu, namun kebijakan Menteri Keuangan mengucurkan 200 triliun rupiah ke Himbara harus diawasi secara ketat, agar tidak hanya menjadi likuiditas di perbankan tanpa memberikan dampak langsung kepada sektor real. Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa Menteri Keuangan yang baru, Bapak Purbaya Yudi Sadewa telah mengucurkan anggaran saldo anggaran lebih 200 triliun kepada Bank Himbara yang diharapkan nanti menurutnya itu akan memicu pertumbuhan ekonomi di sektor perbankan dan juga arus modal bagi pelaku UMKM. Nah, pemirsa TVR Parlemen, apakah kebijakan itu dirasa cukup tepat dalam menjawab lesunya ekonomi kita hari ini? Kami akan berbincang secara langsung kepada Bapak Ihsanuddin Nursi selaku pengamat ekonomi politik, Pak. Pak Ihsan, terima kasih Pak atas waktunya berbincang bersama kami, Pak. Terkait dengan kebijakan Menteri Keuangan yang baru, Pak, terkait dengan kucuran dana 200 triliun ini, apakah langkah ini dirasa cukup tepat, Pak, dalam konteks ekonomi kita hari ini, Pak? Yang pertama, kita bicara dulu 200 triliunnya. 200 triliunnya itu menunjukkan bahwa perencanaan anggaran 2024 itu mislak sekitar 94%. Bagus kelihatannya, kalau dari segi realisasi. Tapi ketika kita lihat hasilnya gini, rasio tetap bertahan di 0,382, kemiskinan juga susah turun, bahkan disebut oleh Bank Dunia meningkat gitu posisinya. Ditambah juga kemudian badai PHK dan banyaknya industri yang tutup, maka realisasi anggaran 94% itu dari yang dirancang tidak membuahkan hasil yang memadai. Itu artinya lagi-lagi gagal dalam perspektif trickle up effect. Trickle down aja gagal, apalagi trickle up effect. Yang pertama. Yang kedua, ketika diambil 200 triliun itu melalui saluran perbankan, maka pendekatannya pendekatan belanja moneter namanya. Karena ada subsidi bunga. Bunganya dikasih rendah. Persoalan pokoknya perbankan pasti akan menerapkan 4C. Kalau pakai saya bahkan 5C. Bagaimana capacity to pay-nya, bagaimana komisi ekonominya, bagaimana karakternya, bagaimana kolateralnya, dan bagaimana konteksnya dan konsepnya gitu kalau dilihat. Nah dari sana penyaluran 200T sebenarnya berhadapan dengan fakta yang diumumkan oleh dia sendiri ketika menjadi ketua komisioner LTS. Yang pertama bahwa perbankan dalam keadaan sehat. Kecukupan modal minimumnya gitu ya, 25,38. Lalu tidak mengalami kredit bermasalah karena kredit bermasalahnya 2,38. Lalu pertumbuhan dana pihak ketiganya bagus. Walaupun dia juga menggambarkan ketimpangan. Karena yang 5 miliar ke atas tumbuhnya 9,46, sementara yang 100 juta cuma sekitar 4% lebih. Yang menarik adalah pertumbuhan kredit tetap berjalan. Walaupun pertumbuhan kredit untuk UMKM-nya cuma sekitar 1,82. Poinnya adalah perbankan tidak butuh likuiditas.
perbankan membutuhkan satu kondisi perekonomian yang nampaknya sehat. Makanya saya menyebutnya sebelum dikucurkan 200 triliun itu perbankan dalam posisi pro-cyclical. Apa itu pro-cyclicalnya? Tersendat melambat. Ini yang saya sampaikan di bulan November 2024 dan bulan Maret 2025. Pak, tadi kan Bapak menyampaikan bahwa angka besaran kredit UMKM 1,8% untuk di perbankan Pak. Itu kan apakah nanti dengan adanya kucuran ini justru akan membuat inflasi Pak? Justru bikin blunder. Tanggapan Bapak terkait dengan Saya ngelihat menarik di sini pertanyaan inflasi. Saya ngelihat angka inflasi kan mereka bilangnya 2,5 plus minus 1. Lalu kemudian diambil suku bunga tertentu, suku bunganya rendah plus minus inflasi plus minus 3%. Artinya ketika mau diberikan kredit, dia tambah dengan inflasi 3%. Logikanya menjadi plus 3% itu adalah inflasi. Maka mereka akan terima bunga sekitar 5 sampai dengan 6% UMKM. Nah, kalau ditambahin ke UMKM tambah inflasi, persoalan pokoknya justru UMKM sekarang dalam posisi memang kekurangan likuiditas. Yang kecukupan likuiditas seperti tergambar pada dana pihak ketiga. Seperti juga tergambar pada jatuhnya kelas menengah yang sekitar 9 sampai dengan 10 juta. Atau jatuhnya kelas bawah karena PHK. Atau jatuhnya industri tekstil yang banyak menyerap lapangan kerja. Jadi kalau muncul angka 200 triliun untuk UMKM yang kemudian Yudi sendiri menyatakan Himbara akan pusing, gitu, itu karena problematiknya memang nggak bisa segera cepat dilakukan dan inflasinya juga saya kira nggak terlampau besar. Kalaupun menuju inflasi, inflasinya tetap terkendali. Gitu. Pak, terakhir Pak, ini kan skema baru yang dikucurkan Pak. Nah, Bapak sebagai ekonom melihat kondisi ekonomi kita hari ini Pak, apa yang kemudian menjadi saran Bapak kepada pemerintah ataupun DPR khususnya terkait dengan bagaimana caranya untuk meningkatkan stimulus ekonomi kita, pertumbuhan ekonomi kita? Yang pertama konsep pajak. Jangan orang kecil itu dipajakin gede-gedean. Jangan orang kecil itu diuber-uber perpajakan. Yang patut diuber pajak tuh besar itu orang kaya. Nah ini perpajakan ngubernya orang-orang kecil dengan alasan tax ratio. Itu artinya pajaknya tidak proporsional. Maka perbaiki dulu kebijakan perpajakannya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, APBN sementara ini sudah bersandar pada perpajakan. Dia bergerak antara 72 gitu ya, 72% sampai dengan 80% ngelihatnya. Angka saya 72,84. Oke ya. Kalau dia bersandar itu, maka problemnya berarti penerimaan harus diambil dari non-pajak. Nah, pemirsa TVR Parlemen, demikian wawancara kami dengan Bapak Ihsanuddin Nursi selaku pengamat ekonomi politik yang tadi disampaikan bahwa kebijakan Menteri Keuangan yang baru ini dirasa kurang tepat dan perlu adanya satu penyesuaian agar nantinya bisa selaras dengan apa yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini. Nah, tadi disampaikan juga bahwa perlunya adanya semacam perbaikan sasaran pajak gitu ya, supaya nanti pajak yang bisa digapai oleh pemerintah itu bisa lebih menyasar pada pihak-pihak yang tergolong mampu dan kelas menengah ke atas gitu pemirsa. Nah, pemirsa, demikian laporan kami dari Jakarta Selatan. Kami kembalikan ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Karena di awal beliau menyampaikan kalau kita bisa kok mengenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia di 8%. Setidaknya ada dua hal. Kalau karakter, kita bicara karakter dulu, menurut saya lebih otentik. Itu satu. Kalau masaf kebijakan, dia pro growth. Nah untuk mencapai 8% dia, kita tadi dari aspek yang lain kita perlu 3 tools. Masih membahas soal 200T-nya nih gimana nih? Nah, sudah dibagi ke 5 bank himbara. Menurut saya ini adalah terobosan yang baik. Oke. Patut untuk kita berikan kesempatan kepada pemerintah
untuk mentransmisi penggunaan 200 triliun itu. Pertama, kita harus mendorong supaya ke sektor produktif. Kedua, size-nya. Siapa penerima 600 triliun tadi, 400 dan DPK, dana pihak ketiga yang ada di bank yang saya sebut tadi, 200 dari Menteri Keuangan, itu sebaiknya UMKM. Kalau menurut Bapak dengan adanya paket stimulus ini? Paket 8, paket 4, dan paket 5. Itu dibagi di beberapa kementerian dan lembaga. Yes. Yang utama sekali output dari semua ini adalah mengurangi angka pengangguran. Anda kembali di TVR 17. Pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Dadi Ramadan. Silakan Dadi. Baik, terima kasih rekan Nazia dan selamat sore pemirsa. Kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan apa saja menjadi headline di media online pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pemerintah diminta percepat penyaluran beras dan juga penyerapan jagung di NTT. Anda bisa lihat informasi di layar kaca Anda di mana Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Ahmad Yohan mendorong percepatan penyaluran beras dan juga penyerapan jagung oleh Bulog di Nusa Tenggara Timur. Keterlambatan hanya akan memperparah beban rakyat yang kini terhimpit harga pangan dan ancaman kekeringan. Selain itu, DPR juga menekankan pentingnya penyerapan jagung hasil panen petani NTT. Tanpa langkah yang nyata, harga akan jatuh dan jerih payah petani pun akan terabaikan. Sinergi lintas kementerian harus diperkuat agar beras cepat tiba di meja rakyat dan jagung terserap dengan harga yang layak. Dengan tegas, DPR RI menuntut bukti nyata negara hadir menjaga rakyatnya, bukan sekedar janji di atas kertas. Dan di berita selanjutnya yang menjadi headline di media online pada sore hari ini yaitu Indonesia harus dorong lebih banyak negara akui Palestina. Anda bisa melihat informasinya di layar kaca Anda di mana DPR RI menegaskan kembali sikap tegas Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Anggota Komisi 1 DPR RI Mahfudz Abdurrahman menilai bahwa perjuangan ini tidak boleh berhenti hanya pada kata-kata, melainkan harus diwujudkan dengan diplomasi aktif. Sebagaimana diketahui, pengakuan internasional merupakan senjata moral dan juga politik bagi rakyat Palestina yang terus tertindas. Sehingga DPR RI mendesak pemerintah bergerak lebih cepat dari PBB hingga berbagai forum dunia. Bagi Indonesia, dukungan pada Palestina adalah amanat sejarah dan juga konstitusi, di mana dunia harus tahu bahwa Palestina tidak berjuang sendirian. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu pemerintah diminta percepat penyaluran beras dan penyerapan jagung di NTT, serta Indonesia harus dorong lebih banyak negara akui Palestina. Sekian dari saya Dadi Ramadan, kembali ke rekan Nazia, selamat sore. Terima kasih rekan Dadi yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Nazia Sudirja beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.